Jadi ada seorang polisi yang menginterogasi satu orang tersangka. Yang polisinya nggak tahu adalah satu tersangkanya ini sebenarnya adalah seorang jenazah. Begini ceritanya. Pada tahun 2006, ada seorang perempuan berusia 21 tahun bernama Heather Kwan. Dia tinggal di sebuah kontrakan di daerah Desert Hills, Arizona, negara Amerika Serikat. Heather diketahui adalah seorang mahasiswi yang mempunyai rasa simpati atau empati yang tinggi. Dari kecil, Heather dikenal sebagai orang yang gampang banget peduli sama orang lain, apalagi orang-orang yang lagi dalam kesulitan. Makanya waktu remaja sampai kuliah ya, dia sering banget tuh ikutan kegiatan relawan, terutama yang berhubungan sama anak-anak yang kurang beruntung. Dari situ juga Heather punya keinginan kalau suatu hari nanti dia pengen menjadi seorang pengacara. Menurut dia, dengan menjadi seorang pengacara, dia bisa bantu orang-orang yang emang butuh dibela, bukan cuma sekedar pribadi doang, tapi juga secara hukum. Nah, di waktu itu ya, Heather tinggal bersama dengan pacarnya yang bernama Ryan Weller, yang diketahui usianya lebih muda sekitaran 3 tahun. Dan diketahui ya, Ryan pada masa itu statusnya masih pelajar yang masih aktif kegiatan sekolah. Dan kehidupan Ryan dan Heather terbilang biasa aja. Mereka pacaran, tinggal bareng, sibuk bareng, dan juga bobo bareng. Sampai pada tanggal 25 Desember tahun 2006, saat itu Ryan dan Heather berencana untuk merayakan hari Natal di rumahnya Don, ayahnya Ryan. Di hari itu, Bapak Don itu sibuk banget nih di rumahnya. Dia beres-beres rumah, nyapu, ngepel, masak, dan sedikit ngedekor untuk menyambut kedatangan Ryan dan Heather. Dan setelah rumahnya udah siap, makanan udah jadi semua, Don itu ngerasa ada yang aneh nih. Waktu itu dia berpikiran, ini anak gua kemana? Kok belum sampai juga ya? Kan dia berangkatnya dari siang. Awalnya Don berpikir kalau Ryan dan Heather mungkin telat di jalan atau ada sedikit kendala. Tapi semakin lama ditunggu, semakin curiga. Kayak kok anak gue sama pacarnya itu kok nggak ada kabar sama sekali. Don pun coba tuh telepon handphonenya Ryan ataupun Heather. Cuman sama sekali nggak ada respon. Dari sinilah perasaan Don mulai nggak enak. Karena bukan kebiasaan mereka untuk cancel di hari H atau juga mendadak menghilang gak ada kabar. Terus juga acara kumpul keluarga pada hari Natal itu udah direncanakan dari jauh-jauh hari. Ibarat kata nih ya, kayak lu janjian untuk pulang kampung, temu kangen silaturahmi sama keluarga pas lebaran, tapi di ghosting. Ya udah deh, sebagai orang tua yang firasatnya udah mulai gak enak, Don akhirnya memutuskan untuk menghubungi polisi meminta melakukan welfare check ke tempat tinggal anaknya. Welfare check, buat yang belum tahu, adalah sebuah jasa yang disediakan oleh polisi atau petugas emergency untuk memastikan keamanan seseorang. Biasanya polisi, petugas medis, damkar, atau pihak berwajib itu bakal mengunjungin alamat rumah seseorang untuk ngecek orang tersebut tuh sedang baik-baik aja atau lagi sedang dalam masalah. Ya udah deh, setelah mendengar penjelasan dari Don, pihak kepolisian setuju tuh untuk melakukan welfare check ke rumahnya Ryan dan Heather. Sesampainya di kontrakannya mereka ya, dari luar tuh polisi bisa melihat ada satu buah mobil yang terparkir di depan rumah. Logikanya kalau ada mobil terparkir di luar, berarti harusnya ada orang tuh di dalam rumah. Anehnya polisi bisa melihat atau menerka gitu kalau suasana di dalam rumah itu kayaknya sepi banget, gak ada suara, pergerakan, ataupun aktivitas. Kayak bener-bener gak ada orang nih. Ya udah deh, polisi mulai coba tuh ketok pintunya sekali dua kali. Tapi tetap aja nggak ada jawaban sama sekali. Pas ini, polisi coba ketok lagi agak keras sambil bilang, "Halo, ada orang nggak di dalam? Kami dari kepolisian mau memastikan keadaan kalian." Gak lama kemudian terdengar nih ada suara kunci pintu yang terbuka dari dalam. Dan pas pintunya terbuka, terlihat ada seorang pria berdiri membuka pintu. Pria ini ternyata adalah Ryan. Dan pas dia membuka pintu, ekspresinya itu kayak datar tanpa ekspresi dan juga diem aja. Biasanya ya kalau kita melihat ada polisi di depan pintu rumah, kita bakalan bingung, bertanya kayak, wah ada apa pak? Ada perlu apa nih datang ke rumah nih? Nah ini Ryan, dia cuma buka pintu, diem, lalu nge-freeze. Di sisi lain, di momen polisi berhadapan dengan Ryan, mereka notice kalau mukanya Ryan penuh dengan luka. Gua nggak bisa ya menampilkan fotonya Ryan tanpa sensor karena lukanya ini rada-rada bikin ngilu nih. Walaupun begitu, kalau gua boleh deskripsikan adalah di mata kirinya Ryan itu kayak ada luka hitam lebam bengkak gitu
dan di batang hidungnya itu juga ada luka yang berdarah. Dari sini polisi menduga kalau Ryan besar kemungkinan terlibat pertikaian secara mukanya itu penuh luka. Polisi coba tanya dong ke Ryan, "Kamu kenapa? Kok wajahnya luka-luka begitu?" Anehnya adalah Ryan nggak memberikan jawaban yang jelas. Dia kayak orang yang bingung, garuk-garuk kepala, dan juga orang-orang linglung. Polisi pun coba tanya tuh perihal keberadaannya Heather kepada Ryan. Dan pas ini Ryan menjawab sambil juga menunjuk ke arah sofa gitu, bilang kalau Heather lagi tidur. Polisi nengok tuh, berusaha ngintip ke dalam, dan mereka melihat Heather emang lagi tidur di atas sofa. Tapi polisi juga notice kalau kondisi sekitaran sofanya ini kok berantakan banget. Kayak banyak perabotan yang jatuh, barang pecah, dan juga ada noda yang seakan-akan seperti darah. Polisi pun minta izin untuk masuk lebih dalam dan Ryan pun mengizinkan tanpa ada keraguan. Di momen ini, polisi berjalan tuh mendekati sofa tempat Heather lagi tidur. Mereka kayak mencoba untuk membangunkan Heather. Anehnya adalah nggak ada respon sama sekali dari Heather. Bahkan ya nggak ada sedikit pun pergerakan di tubuhnya Heather. Polisi coba perhatikan lebih detail lagi tuh kondisi tubuhnya Heather dari atas kepala sampai ke ujung kaki. Pas ini mereka notice kalau ada semacam darah yang mengering di sekitaran belakang kepalanya Heather. Dan pas polisi pegang pelan-pelan lehernya Heather, ternyata tubuhnya itu udah nggak ada denyut nadi sama sekali dan rasanya udah dingin. Dari sini polisi berkesimpulan kalau Heather itu sudah meninggal dunia. Di momen itu ya, polisi yang di TKP itu langsung menyusun cepat tuh sebuah hipotesis. Bisa jadi ya beberapa jam sebelumnya Ryan dan Heather itu bertengkar hebat. Ujung dari pertengkaran ini adalah Ryan terluka di sebelah mata dan juga hidung, sedangkan Heather meninggal dunia terbaring di atas sofanya. Ya udah deh, dikarenakan besar kemungkinan Ryan adalah pelakunya, dia langsung diamankan, dibawa ke kantor polisi, lalu diinterogasi sebagai tersangka. Nah, yang polisi tidak ketahui adalah pada momen ini mereka tidak sedang menginterogasi tersangka, melainkan sedang menginterogasi jenazah. Pada tanggal 26 Desember tahun 2006, sekitaran jam 5 pagi, Ryan dimasukkan nih ke sebuah ruangan interogasi. Sebagaimana yang lo lihat, ruangannya ini nggak terlalu besar, cuman ada satu meja dan dua kursi yang untuk Ryan dan juga untuk detektif yang bakalan menginterogasi. Nah, pas Ryan masuk, dia memakai baju kaos putih polos kayak jumpsuit gitu, dan di wajahnya juga ada masih cedera lukanya. Dan begitu masuk, Ryan langsung duduk di pojok ruangan dengan posisi nyamping gitu badannya, nggak menghadap meja. Sikapnya juga masih sama, masih diem, linglung, bingung, dan juga kayak orang pelangap-longo. Beberapa momen sehabis duduk, Ryan notice kalau ada borgol yang terikat sama meja di hadapannya. Biasanya ya, borgol ini dipakaikan oleh polisi kepada tersangka dengan tujuan supaya tangannya si tersangka itu nggak macem-macem dan juga dia nggak bisa kabur dari ruang interogasi. Dan biasanya juga tersangka nggak suka kalau tangannya diborgol karena siapa pula orang yang suka tangannya diborgol. Anehnya adalah Ryan yang nggak disuruh memakai borgol itu duduk lalu memakaikan borgol di tangannya sendiri. Dan setelah memakai borgol ini, Ryan sempat kayak mengeluh gitu. Dia menundukkan kepalanya ke meja, bilang ngantuk, sakit, nggak betah, pengen tidur, dan juga mengerang kesakitan. Di momen ini, Ryan tiba-tiba aja bangun tuh, lalu jalan pengen keluar dari ruangan interogasi. Tapi sebagaimana yang lo ketahui ya, Ryan kan memborgol tuh tangannya sendiri. Jadinya dia nggak bisa bangun dan berjalan menjauh dari meja. Alhasil, Ryan yang kebingungan sendiri ya, duduk lagi di kursi lalu melakukan hal yang sama, mengerang kesakitan, mengeluh, dan bilang ingin tidur. Kalau dilihat-lihat ya, ini rada aneh karena Ryan memborgol tangannya sendiri, berniat pengen pergi, nggak bisa, terus bingung sendiri. Dan dikarenakan nggak bisa melakukan apa-apa, Ryan duduk lagi lalu mengambil kayak semacam selembar kertas, ya kertas kosong gitu yang ada di hadapannya. Diliatin tuh kertasnya ini lama banget, kayak seakan-akan membaca sesuatu yang padahal selembar kertasnya ini putih kosong, gak ada gambar ataupun tulisan. Gak lama kemudian, sekitaran jam 5.17 pagi, pintu ruangan interogasi terbuka nih. Waktu itu ada seorang detektif bernama Dalton masuk ke dalam dan duduk berhadapan dengan Ryan. Demi kepentingan investigasi, Dalton minta Ryan untuk mengangkat kakinya ke atas meja. Dan pas ini, Ryan sempat bilang, "Men, gue cuma pengen tidur." Pas ini Dalton menjawab, "Iya, nanti kamu boleh tidur, cepat atau lambat." Mendengar jawaban ini, Ryan langsung mengeluh, kayak anak kecil yang bete, kesel, marah, atau frustasi gitu ketika gak dibeliin mainan. Dia bilang kalau dia tuh ngantuk banget, pengen pulang ke rumah, terus tidur,
Udah itu doang. Dalton pas ini berpikiran kalau Ryan tuh kayaknya nggak sadar kalau sekarang tuh situasinya lagi serius. Ada jenazah pacar lo loh di atas sofa di tempat tinggal lo. Lo dituduh sebagai tersangka dan lo sekarang mengeluh pengen banget pulang, lo tidur di rumah gitu. Beberapa menit kemudian setelah selesai foto-foto kakinya selesai, Dalton mulai proses interogasi nih. Waktu itu dia nanya, kira-kira kamu tahu nggak kenapa kamu ada di sini? Dan dengan singkat, padat, dan jelas, Ryan menjawab, "Teing." Mendengar jawaban ini, Dalton menghela nafas dalam-dalam sambil juga emosi karena jelas-jelas Ryan di sini adalah tersangka, tapi dia bertingkah laku seperti anak kecil dan juga pura-pura nggak tahu. Ya udah deh, Dalton membacakan tuh haknya Ryan sebagai tersangka yang bakalan diinterogasi. Di akhir bacaan, Dalton meminta konfirmasinya apakah Ryan paham tuh dengan haknya atau tidak. Anehnya adalah Ryan kayak orang yang nggak peduli, kayak lo udah ngantuk banget, capek gitu ya, terus dengerin orang ngebacot, kayak bodo amat lah. Dalton coba jelasin lagi tuh pelan-pelan ke Ryan. Dia bilang kalau pihak berwajib itu membacakan haknya para tersangka kayak di film polisi gitulah. Tapi lagi-lagi Ryan yang pelongo-pelongo ya, itu mengerang, ngeluh, ngantuk, dan meremehkan penjelasan Dalton. Dia kayak, ya aja lah biar cepet. Ya udah deh, interogasi pun dimulai. Dalton waktu itu duduk di kursi yang berseberangan dengan Ryan dan mulai bertanya pertanyaan dasar kayak identitas Ryan, NPWP, tempat tanggal lahir, lalu pas pemilu kemarin nyoblos siapa. Pas ini Ryan menjawab semua pertanyaan dengan benar, tapi tingkah lakunya itu masih sama, masih seperti bocil yang udah ngantuk banget tapi dipaksa untuk bangun. Dalton mulai agak muak nih dengan tingkah laku absurdnya Ryan karena lo tertangkap basah loh. Percuma lah lo bertingkah laku kayak bocil, ini perkara serius nih. Ya udah deh, Dalton pun langsung to the point aja, nanya ke Ryan apa yang terjadi dengan Heather. Lo apain itu Heather sampai-sampai dia meninggal di atas sofa. Pas ini raut wajahnya Ryan itu berubah menjadi semakin bingung. Dia malah nanya balik ke Dalton, siapa pula Heather? Dalton jelasin pelan-pelan tuh kalau Heather adalah pacarnya dia, pacarnya Ryan, yang sebagainya. Tapi pas Ryan mendengar pertanyaan ini, Ryan malah nanya balik lagi kayak, Heather pacar gue. Dalton konfirmasi ulang nih, nanya lagi ke Ryan, jadi Heather itu pacar kamu atau bukan? Ryan pas ini menjawab, teing. Dan untuk kesekian kalinya, Ryan bertingkah laku seperti anak kecil. Dia bilang kalau dia pengen pulang aja, pengen tidur, badannya gak enak banget, mengenang kesakitan, pokoknya menunjukkan tanda-tanda gak betah. Dalton mulai paham nih ya kalau Ryan itu bakalan sulit diinterogasi. Jadinya dia meminta Ryan untuk ceritain dong hubungan lo dengan Heather. Niatnya Dalton adalah memancing Ryan untuk curhat. Karena kalau udah curhat, harapannya Dalton adalah bakalan tahu tuh apa yang Ryan telah lakukan terhadap Heather. Dan bener banget, Ryan mulai ceritain segala hal tentang Heather. Tapi anehnya adalah Heather yang diceritain itu bukanlah Heather yang meninggal di atas sofa, melainkan Heather teman sekolahnya dulu. Bisa dibilang ini Heather yang lain. Pas ini Dalton berusaha tuh ya ngebuat Ryan fokus bercerita tentang Heather yang meninggal. Tapi lagi-lagi Ryan nggak tahu. Dia bahkan bingung dengan Heather yang meninggal karena dia pikirnya Heather itu cuma lagi tidur di sofa. Di momen ini ya, ketika Ryan sadar dengan Heather tidur di atas sofa, Dalton meminta Ryan untuk fokus. Coba ceritain beberapa momen sebelum Heather tidur di sofa tuh. Lagi-lagi Ryan menjawab dengan sikap yang tidak tahu. Yang dia tahu adalah pada hari itu ya, dia bangun dari lantai, melihat Heather tiduran di sofa, lalu Ryan jalan menuju ke kamarnya untuk tidur. Dan besok harinya tiba-tiba aja udah ada 2 orang polisi datang ke tempat tinggalnya Ryan, lalu membawa dia ke ruang interogasi. Mendengar ini, Dalton notice kalau ada bagian yang aneh dari ceritanya Ryan, yaitu Ryan bangun dari lantai. Kayak, maksudnya apa? Apakah Ryan sempat tiduran di lantai? Kenapa Ryan tiduran di lantai? Kenapa pula Ryan menganggap Heather itu tidur di sofa? Dalton berusaha tuh menggali informasi, mencari tahu apa yang terjadi beberapa momen sebelum Ryan tiduran di lantai. Tapi lagi-lagi ya, Ryan menjawab kalau dia gak tahu kenapa dia tiduran di lantai. Pas ini, dikarenakan Ryan selalu menjawab gak tahu perihal Heather atau kenapa dia tiduran di lantai, Dalton mencari celah lain. Waktu itu dia nanya perihal luka di wajahnya Ryan. Seperti yang lo lihat sendiri ya, mata kirinya Ryan kayak bengkak hitam lebam gitu. Terus juga ada noda darahnya. Pastinya Ryan tahu dong kenapa wajahnya bisa terluka sampai parah. Dalton pas ini nanya,
Itu wajah kamu kenapa? Kenapa mata kamu bisa sampai berdarah? Dan dengan simpelnya, Ryan menjawab, kena tembak. Dalton agak curiga dengan jawabannya Ryan. Maksudnya kena tembak apa? Apakah kamu ditembak pakai panah? Apakah dipukul keras banget? Atau kenapa kok bisa sampai bonyok berdarah gitu? Ryan membantah semua dugaan tersebut. Dia pun akhirnya menjawab kalau matanya dia itu habis kena tembak pistol revolver. Dan lagi-lagi Ryan bertingkah laku seperti anak kecil. Dia bilang, gue nggak tahu men, gue kena tembak pakai revolver, gue ngantuk, gue mau pulang, gue mau tidur, gue udah nggak betah di sini. Dalton, yang mungkin kesabarannya udah setipis tisu ya, itu berusaha tuh menyusun ceritanya Ryan. Dia waktu itu meminta konfirmasi ulang ke Ryan dengan bertanya, apa jangan-jangan kamu tiduran di lantai karena habis kena tembak? Ryan pas ini menjawab, yes man, kemarin Richie sama bapaknya datang gak tahu kenapa lalu menembak gua pakai revolver. Dalton masih gak percaya dengan ceritanya Ryan yang ditembak di mata pakai revolver. Dia malah membantah ceritanya Ryan dengan bilang kalau Ryan mungkin ditembaknya sama peluru senjata BB gun atau senjata karet atau plastik gitulah. Tapi Ryan membantah bantahannya Dalton. Ryan bersikeras kalau dia ditembak sama Richie dan bapaknya menggunakan revolver. Pas ini Dalton yang udah gak percaya dengan ceritanya Ryan bilang, Ryan, kalau kamu kena tembak di mata pakai pistol revolver, kamu seharusnya udah gak ada di sini. Kamu seharusnya udah mati. Mendengar perkataan Dalton, dengan simpelnya Ryan menjawab, Beberapa momen selanjutnya, Dalton diam aja tuh melihat Ryan yang sekarang ngambek kayak bocil, minta pulang, mau tidur, dan juga mengerang kesakitan. Sejauh ini ya, Ryan itu susah banget untuk diinterogasi karena jawabannya selalu teing-teing terus. Udah beberapa kali coba teing-teing muncul di dalam video ini. Tulislah jawabannya di kolom komentar. Terus juga Ryan sempat bercerita kalau dia ditembak sama Richie dan bapaknya menggunakan revolver. Ada dua nih yang mesti diperhatikan. Kalaupun misalnya Ryan beneran ditembak di bagian mata menggunakan revolver, gak mungkin dong dia masih hidup dan duduk di ruang interogasi. Lalu siapa pula tuh Richie dan bapaknya? Ini kalau muncul lagi nama baru ya otomatis kan proses investigasinya atau interogasinya tuh bakalan makin panjang nih. Sambil berpikir, Dalton diam nih ya melihat gerak-geriknya Ryan yang membocil. Nah di momen inilah Dalton notice hal yang ngebuat sesi interogasi yang serba teteingan ini menjadi terjawab. Pas lagi melihat gerak-geriknya Ryan, Dalton notice kalau hidung dan matanya itu kan berdarah tuh ya. Dalton meminta Ryan untuk mendekat tuh wajahnya supaya bisa diperhatikan lebih detail lagi lukanya. Ternyata emang beneran ada dong luka bekas tembak yang ngebuat hidung dan matanya Ryan berlubang. Persisnya adalah ada 2 lubang tembakan di hidungnya Ryan dan 2 lubang di bagian mata dan juga kepala samping. Dari sinilah semua asumsi Ryan yang menjadi tersangka atau pelaku dari kasus penghabisannya Heather menjadi runtuh. Jadi ternyata Ryan bukanlah tersangka ataupun pelaku, melainkan juga seorang korban, sama seperti Heather. Bedanya adalah pas Heather ditembak, dia langsung meninggal di tempat. Sedangkan Ryan, walaupun udah ditembak 2 atau bahkan 3 kali di kepala, dia masih hidup. Pada tanggal 23 Desember tahun 2006, sekitaran 2 hari sebelum polisi tiba di rumahnya Ryan dan Heather, ada 2 orang pria yang datang ke tempat tinggalnya Ryan dan Heather. Mereka adalah Richie Carver yang waktu itu masih berusia 23 tahun dan bapaknya bernama Larry Carver yang usianya sekitaran 54 tahun. Diketahui ya, Richie merupakan seorang yang sempat ngontrak bareng tuh sama Ryan dan Heather. Namun, sebulan sebelum malam itu, ada pertengkaran hebat terjadi di antara Ryan, Richie, dan Heather. Permasalahannya ini bisa dibilang kayak cinta segitiga gitu lah ya. Richie suka sama Heather, sedangkan Heather sedang berpacaran dengan Ryan. Walaupun begitu, Richie masih aja tuh tetap godain Heather, sampai-sampai godainnya itu udah masuk ke zona yang tidak sopan atau bahkan pelecehan. Heather ceritalah ke Ryan karena dia jadi gak nyaman nih kalau ada Richie. Nah sebagai pacarnya, Ryan marah pas tahu Heather diperlakukan agak kurang ajar sama Richie. Berantemlah Ryan dan Richie mempermasalahkan
tingkah laku yang tidak sopan. Hasil dari pertengkaran ini adalah Ryan berhasil tuh mengusir Richie dari kontrakan. Walaupun begitu, Richie nggak terima. Dia emosi karena dia merasa harga dirinya udah diinjak-injak. Beberapa hari selanjutnya, tepat pada tanggal 23 Desember tahun 2006, Richie yang juga bareng sama bapaknya itu memaksa masuk lewat pintu belakang tempat tinggalnya Ryan dan Heather. Ryan pas ini langsung berusaha memblokir pintu belakangnya, tapi dikarenakan 2 lawan 1 ya, dia kalah. Dan begitu pintu belakangnya terbuka, Richie langsung mengarahkan revolvernya ke kepalanya Ryan. Pada tembakan pertama, Ryan berhasil menghindar. Jadinya peluru tembakannya itu cuma masuk dan menembus hidungnya Ryan. Sayangnya pada tembakan kedua, Ryan gak sempat menghindar dan kena telak di bagian mata kiri. Lalu di tembakan ketiga, pelurunya itu kayak menyerempet bagian samping atau pelipis kepalanya. Dan begitu kena tembakan, Ryan langsung ambruk, terkapar, tidak sadarkan diri di lantai. Tragisnya adalah Heather yang ngumpet di balik sofa dikarenakan dia melawan 2 orang pria bersenjata. Dia langsung meninggal akibat ditembak di belakang kepalanya. Richie dan bapaknya lalu memposisikan tubuhnya Heather di atas sofa, membuatnya seakan-akan Ryan lah yang menghabisi Heather. Selain itu juga, Ryan dan bapaknya langsung menggasak beberapa barang berharga milik Ryan dan Heather berupa jam, perhiasan, elektronik, uang kas, dan lain sebagainya, lalu kabur begitu aja. Ajaibnya, beberapa jam kemudian, Ryan yang tadinya terkapar di lantai dengan 3 luka tembakan di kepala mukanya, tiba-tiba aja terbangun. Begitu dia terbangun, dia kayak gak sadar kalau dia tuh baru aja ditembak. Dia kayak lupa dengan seluruh peristiwa penyerangan di tempat tinggalnya. Hal ini bisa terjadi karena Ryan baru aja ditembak di kepala. Jadinya otaknya itu kayak somehow gak paham apa yang baru aja terjadi. Bahkan ya pas dia bangun dan melihat ke arah sofa, dia malah menganggap Heather yang sudah meninggal itu lagi tidur. Jadinya bagaikan orang linglung, Ryan yang gak tahu mesti ngapain dan mengalami kerusakan otak memutuskan untuk lanjutin tidurnya di kamar. Sampailah pada tanggal 25 Desember tahun 2006, pada saat polisi datang ke tempat tinggalnya Ryan dan Heather, mereka langsung menahan Ryan. Polisi mengira kalau Ryan adalah pelaku dari penghabisannya Heather, yang padahal dia juga adalah korbannya. Dan dikarenakan Ryan tidak langsung mendapati penanganan medis akibat luka tembak di kepalanya, dia serba teteingan dan bertingkah laku seperti bocil pada saat diinterogasi. Dan selama interogasi ini, otaknya Ryan itu sebenarnya semakin lama semakin rusak secara masih ada peluru nyangkut di dalam kepalanya. Dan begitu Dalton menyadari hal tersebut, dia langsung meminta petugas medis untuk membawa pertolongan pertama dan membawanya ke rumah sakit. Sayangnya, walaupun Ryan pada momen itu selamat dari luka tembakan, ada banyak banget nih kerusakan di otaknya Ryan. Diketahui ya, dokter mesti mengangkat sebagian besar otaknya dan juga kedua matanya supaya bisa menyelamatkan Ryan. Dikarenakan hal tersebut juga, Ryan menjadi tidak bisa hidup dengan normal lagi. Dia jadi kesulitan berjalan, gak bisa menggerakkan tangan dan kakinya, kesulitan untuk berpikir, dan harus selalu dibantu sama keluarganya. Tragisnya, 10 tahun kemudian, Ryan dinyatakan meninggal dunia akibat kejang-kejang yang muncul dari cedera otaknya. Di lain pihak, Richie dan bapaknya langsung ditangkap polisi dan dijatuhi hukuman penjara untuk seumur hidup.